أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، المبعوث رحمة للعالمين الذي لا نبي بعده. اللهم فصل وسلم وبارك وأنعم على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، kaum muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat, Bapak Ibu jamaah Masjid Surau Darul Jannah yang semoga senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Puji syukur kehadirat Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita berbagai macam nikmat dan karunia, terutama nikmat iman, nikmat Islam, kehidupan, kesehatan, waktu luang, serta berbagai macam nikmat. Ya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Apabila kalian berupaya menghitung nikmat Allah, kalian tak akan sanggup untuk melakukannya. Kewajiban kita adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa in tashkuru yardahu lakum. Apabila kalian bersyukur, maka Allah akan meridaimu. Kemudian salawat dan salam kita mohonkan kepada Allah agar disampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga salawat dan salam juga tercurah kepada keluarga beliau, kepada ummahatul mukminin, kepada para sahabat dan orang-orang yang mengikuti beliau dengan benar hingga hari kiamat. Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita melanjutkan kajian tafsir Al-Quran. Pada pertemuan sebelumnya kita membahas tafsir Al-Baqarah ayat 140 sampai 142. InsyaAllah ta'ala pada subuh ini kita lanjutkan dengan ayat 143. Al-Baqarah 143. Di ayat 143 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaykum shahida wa ma ja'alna al-qiblata allati kunta 'alayha إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم." Artinya, dan demikianlah kami telah menjadikan kalian umat Islam sebagai ummatan wasata, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia, dan agar Rasul yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi saksi atas perbuatanmu. Dan tidaklah kami menjadikan kiblat yang dulu kamu berkiblat kepadanya, kecuali agar kami mengetahui
siapa yang betul-betul mengikuti Rasul dan siapa yang berbalik ke belakang, yaitu yang tidak mengikuti Rasul. Sungguh perpindahan kiblat tersebut sangat berat, kecuali bagi orang-orang yang diberikan petunjuk oleh Allah. Dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Sungguh Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang kepada manusia. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Demikianlah kami menjadikanmu wahai umat Islam sebagai ummatan wasata. Umat yang wasat. Apa itu wasat? Wasat bisa bermakna adla, umat yang adil. Wasata juga bisa bermakna pertengahan. Wasat, ma baina tarafain, apa yang ada di antara dua sisi, di tengah-tengahnya juga disebut dengan wasat. Dan juga makna dari wasat artinya yang terbaik. Sebagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mensifati surga Firdaus dengan awsatul jannah. Firdaus adalah sewasat-wasatnya surga, itu sebaik-baiknya surga. Jadi wasat memiliki banyak makna. Namun makna yang lebih dekat pada ayat ini adalah makna yang terakhir. Ummatan wasata. Umat Islam adalah umat yang terbaik. Maksudnya bagaimana? Umat Islam, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang beriman yang paling terbaik di mata Allah dibandingkan umat-umat yang beriman sebelumnya. Sebagaimana Allah tegaskan dalam surah Ali Imran, kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian semua, kata Allah Subhanahu wa taala, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam khairu ummah, adalah sebaik-baik umat. Ukhrijat linnas, yang dikeluarkan kepada manusia. Ta'muruna bil ma'ruf, selagi kalian mengajak kepada yang ma'ruf, wa tanhauna 'anil munkar, mencegah dari yang munkar, wa tu'minuna billah, dan selagi kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ummatan wasata, umat yang terbaik, orang beriman yang terbaik dibandingkan orang-orang beriman dari umat-umat terdahulu? Karena umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapatkan sebaik-baik kitab dan mendapatkan sebaik-baik nabi. Al-Quranul Karim adalah sebaik-baik kitab, kitab yang paling baik, kitab yang paling sempurna, menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya. Al-Quranul Karim kitabullah. Dan juga nabi kita Nabi Muhammad SAW adalah nabi yang terbaik, rasul yang terbaik dibandingkan nabi-nabi yang sebelumnya. Makanya umat Nabi Muhammad itu ummatan wasata, umat yang terbaik, dapat kitab yang terbaik, dapat rasul yang terbaik, yang paling sempurna. Tinggal mereka beriman dan mentaati Allah dan Rasulnya. Litakunu syuhada'a 'alan nas, agar kalian menjadi saksi atas manusia. Baik. Apa yang dimaksud menjadi saksi? Menjadi saksi di sini adalah menjadi saksi di hari kiamat. Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan menjadi saksi bagi umat-umat yang lainnya di hari kiamat. Bagaimana wujud persaksiannya? Dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yaji'u Nuhun wa ummatuhu fayaqulu Allah Ta'ala
hal ballaghta? Fayaqulu na'am ay rabbi. Fayaqulu li ummatihi hal ballaghakum? Fayaqulun la ma ja'ana min nabiy. Faqala li Nuh alaihi salam man yashhadu laka? Fayaqulu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa ummatuhu. Fanashhadu annahu qad ballagha. Dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, di hari kiamat Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan setiap nabi bersama umatnya. Dalam hadis ini Nabi mencontohkan Nabi Nuh. Nabi Nuh alaihissalam akan didatangkan di padang mahsyar bersama umatnya. Umatnya yang beriman maupun umatnya yang kafir. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan bertanya kepada Nabi Nuh alaihissalam, hal ballaghta? Apakah kamu sudah menyampaikan agama, menyampaikan dakwah kepada umatmu wahai Nuh? Maka Nabi Nuh alaihissalam mengatakan, ay Rabbi, benar wahai Allah, aku sudah menyampaikan dakwah Islam, tauhid, syariat kepada umatku. Semuanya sudah aku sampaikan, tidak ada yang aku sembunyikan. Kemudian Allah bertanya kepada umat Nabi Nuh, benarkah Nuh ini sudah menyampaikan dakwah kepada kalian? Maka umat Nabi Nuh yang beriman akan mengakuinya. Adapun umat Nabi Nuh yang kafir akan mengingkarinya, berdusta. Mereka mengatakan, belum datang kepada kami seorang nabi. Artinya, wahai Allah, Nuh belum menyampaikan apapun kepada kami. Tak berdusta orang kafir meskipun di hari kiamat. Lalu Allah bertanya kepada Nabi Nuh alaihissalam, wahai Nuh, siapa yang menjadi saksi bagimu bahwasanya engkau telah menyampaikan agama, dakwah kepada umatmu? Maka Nabi Nuh alaihissalam mengatakan, Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa ummatuhu, yang menjadi saksi bagiku bahwasanya aku telah menyampaikan dakwah kepada umatku, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta umatnya. Kita semua Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan menjadi saksi bagi setiap nabi dan rasul. Ketika setiap nabi dan rasul diminta pertanggungjawaban oleh Allah, hal ballaghaka atau hal ballaghta? Apakah kamu wahai Nabi sudah menyampaikan dakwah kepada umatmu? Mau itu Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Lut, Nabi Musa, semua Nabi. Ketika ditanya oleh Allah, hal ballaghta? Apakah kamu sudah menyampaikan agama kepada umatmu? Dan setiap Nabi akan menjawab, ay Rabbi, wahai Allah, aku sudah menyampaikannya. Lalu Allah kembali bertanya, man yashhadu laka? Siapa yang menjadi saksi bagimu bahwasanya engkau telah menyampaikan agama? Setiap nabi dan rasul akan mengatakan, Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa ummatuhu, yang menjadi saksi bagi kami adalah Muhammad dan pengikutnya. Ini kejadian yang akan kita alami pasti di hari kiamat. Kita akan menjadi saksi bagi setiap nabi dan rasul. Litakunu syuhada'a 'alan nas. Kalian umat Muhammad yang beriman. Semua kita diwafatkan sebagai orang yang beriman. Amin. Nanti dikumpulkan di hari kiamat, litakunu syuhada'a 'alan nas. Kalian semua menjadi saksi bagi manusia itu, bagi para nabi. Ketika mereka diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yakuna rasulu 'alaikum syahida, dan Allah menjadikan rasul yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai saksi bagimu. Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah melanjutkan
wa ma ja'alna al-qiblata allati kunta 'alaiha illa lina'lama man yattabi'ur rasul mimman yanqalibu 'ala 'aqibai. Tidaklah kami menguji kalian dengan perpindahan kiblat. Ayat ini masih berbicara seputar perpindahan kiblat. Mudah-mudahan Bapak Ibu masih ingat ya, dalam Islam terjadi 3 kali perpindahan kiblat. Allah Subhanahu wa taala mengubah kiblat dari yang pertama ke yang kedua sampai yang ketiga, terakhir sampai ke Ka'bah, yang berlaku sampai sekarang sampai akhir zaman. Tidaklah kami mengubah kiblat tersebut, kata Allah, illa lina'lama man yattabi'ur rasul, kecuali untuk menguji dan agar kami mengetahui siapa yang betul-betul beriman kepada Rasul, mimman yanqalibu 'ala 'aqibai, untuk memisahkan dari orang-orang yang berbalik ke belakang, yang tidak mau patuh kepada Allah dan Rasulnya. Orang-orang yang beriman ketika terjadi perpindahan kiblat, mereka mengatakan sami'na wa ta'na, ya kami dengar dan kami taat. Ini perintah dari Allah, ini perintah dari Rasulullah. Rasulullah tak mungkin berdusta, tak mungkin beliau bermain-main, tak mungkin beliau berkata dalam hawa nafsu. Sami'na wa ta'na, kami dengar dan kami taat. Itu sifat orang yang beriman. Lina'lama man yattabi'ur rasul. Dengan perpindahan kiblat ini kami memperlihatkan siapa yang betul-betul mengikuti Rasul. Mimman yanqalibu 'ala 'aqibai. Dan juga ada orang-orang yang qalibu 'ala 'aqibai, berbalik ke belakang, mencela, menghina, mengejek, mengolok-olok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana di ayat 142 sebelumnya. Sayaqulu sufaha'u minan nas ma wallahum 'an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Orang-orang bodoh di antara manusia, kata Allah, mereka mengatakan, apa-apaan ini? Kok Muhammad mengubah-ubah kiblat? Kemarin ke sini, besok ke situ. Itu orang yang qalibu 'ala 'aqibai, orang yang berbalik ke belakang, yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, terutama orang-orang Yahudi, orang-orang munafik, dan orang-orang musyrik yang membenci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma wallahum 'an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Untuk apa Muhammad mengubah-ubah kiblat? Ini Allah menunjukkan dengan syariat. Allah akan menunjukkan siapa orang beriman dan siapa orang munafik, siapa orang yang jujur, siapa orang yang dusta. Syariat Allah termasuk ujian. Alif Lam Mim. Ahasiban nasu ay yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Dalam surat Al-Ankabut ayat 1-3 Allah Ta'ala berfirman, Alif Lam Mim. Apakah manusia mengira mereka dibiarkan begitu saja langsung masuk surga, padahal mereka tidak diuji oleh Allah? Termasuk ujian Allah adalah berupa syariat, ibadah, hukum-hukum Allah. Itu ujian dari Allah. Sungguh kami telah menguji umat-umat sebelummu, maka kami akan memperlihatkan siapa yang betul-betul jujur imannya, yang mengatakan sami'na wa ata'na ketika Allah dan Rasulnya telah memutuskan, wa la ya'lamanna al-kadhibin, dan agar kami memperlihatkan siapa orang-orang yang dusta, orang-orang yang kafir, orang-orang yang ingkar. Wa in kanat lakabiratan illa 'ala alladhina hadallah. Sungguh perpindahan kiblat ini kabirah, sangat berat. Illa 'ala alladhina hadallah, kecuali bagi orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Petunjuk dari Allah adalah karunia Allah. Siapa yang Allah lapangkan hatinya untuk menerima Islam, dia mendapatkan hidayah. Siapa yang Allah sempitkan hatinya, dia akan mendapatkan Islam. Kita harus senantiasa
memohon hidayah dan petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita bisa mendapatkan petunjuk hanyalah karena izin Allah Subhanahu wa taala. Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Allah melanjutkan, dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Yang dimaksud dengan iman di sini adalah salat. Allah tidak akan menyia-nyiakan salatmu. Maksudnya bagaimana? Salatmu dulu yang menghadap Baitul Maqdis, yang menghadap Masjidil Aqsa, tetap diterima oleh Allah. Bukan berarti karena perpindahan kiblat ini salat kamu yang dulu tidak Allah terima. Tetap Allah menerimanya selagi sesuai dengan rukunnya, sesuai dengan syaratnya, sesuai dengan tata caranya. Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Allah tidak akan menyia-nyiakan amalanmu sebelumnya. Ketika kiblat masih ke arah Masjidil Aqsa, semua diterima oleh Allah. Memang betul ada sebagian sahabat yang datang bertemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka bertanya, wahai Rasulullah, semasa kami menghadap Baitul Maqdis, sekarang kiblat menghadap ke Ka'bah, apakah di masa itu ibadah kami Allah terima berupa salat? Karena dulu menghadap kiblat yang berbeda. Nabi menjawab dengan ayat ini, wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan amalanmu. Begitu juga di sebagian tempat di kota Madinah. Waktu itu mereka masih menghadap ke Baitul Maqdis, belum mendapatkan perintah perpindahan kiblat. Perpindahan kiblat ini Bapak Ibu, waktu sholat zuhur di Masjid Nabawi, sebelum sholat zuhur di Masjid Nabawi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan perintah untuk memindahkan kiblat ke arah Ka'bah. Dulu belum ada HP, dulu belum ada telepon, ya belum bisa menyebarkan berita dengan cepat, sehingga harus menempuh jarak untuk mencapai tempat-tempat yang lain. Di waktu sholat zuhur, Nabi dan para sahabat di Masjid Nabawi sudah dalam kiblat yang baru, menghadap ke Ka'bah. Sedangkan sebagian sahabat yang lain yang tinggal di tepi-tepi Madinah, seperti di Qiblatain, seperti di Quba, belum mengetahui berita ini. Ketika sholat asar di Qiblatain, ya nama masjidnya belum nama Masjid Qiblatain dulu, masjid biasa. Sahabat-sahabat sholat asar menghadap masih ke Baitul Maqdis, Masjid Aqsa. Mereka belum tahu perintah perpindahan kiblat. Di tengah-tengah sholat asar, datang seorang sahabat menyampaikan berita, wahai para sahabat, Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan bagi kita untuk memindahkan kiblat ke Ka'bah. Maka pindahlah kiblat kalian. Maka mereka memutar arah langsung ketika sholat itu. Ya, awalnya mereka menghadap Baitul Maqdis ke utara. Sekarang kiblat di Ka'bah selatan. Mereka langsung putar. Ya, yang di depan ke belakang. Begitu juga diikuti oleh makmumnya, tanpa membatalkan sholat, langsung diputar arah kiblatnya. Maka disebut dalam Masjid Qiblatain, ya, masjid dua kiblat. Di Madinah ada Masjid Qiblatain. Ya, ketika itu mereka sholat asar sedang menghadap Baitul Maqdis, dapat perintah Allah, mereka langsung putar dalam kondisi sholat menghadap ke arah selatan. Sahabat bertanya, mereka tanya ke Rasulullah, wahai Rasulullah, apakah sholat kami zuhur tadi diterima oleh Allah? Kami belum tahu masalah kiblat ini. Nabi menjawab, wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu, yaitu salatmu. Karena kamu belum tahu perpindahan kiblat, Allah pasti akan menerimanya. Di Quba, di Masjid Quba, lebih jauh lagi. Mereka belum tahu perpindahan kiblat kecuali ketika subuh esok harinya. Jadi mereka zuhur, asar, maghrib, isya masih menghadap Masjidil Aqsa, masih menghadap Baitul Maqdis. Di waktu subuh ada sahabat yang sampai ke Quba menyampaikan berita, wahai para sahabat, ketahuilah semenjak hari kemarin
Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan kita harus berpindah kiblat ke arah Ka'bah. Maka semenjak sholat subuh mereka sudah menghadap Ka'bah. Sebagian sahabat datang menemui Rasulullah, "Wahai Rasulullah, kemarin kami sholat zuhur, asar, maghrib, isya masih menghadap Masjid Aqsa. Kami belum tahu perpindahan kiblat. Bagaimana sholat kami? Apakah harus kami ulangi? Kami ulangi lagi, kami qadha lagi?" Nabi menjawab, "Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum." Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan imanmu, tidak menyia-nyiakan salatmu. Semua salatmu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ulama beristinbat dengan ayat ini, siapapun yang salat salah menghadap kiblat dan dia telah selesai dari salatnya, selesai dia salat baru dia tahu kiblatnya salah, atau ada yang ngasih tahu, "Oh tadi kamu salat menghadap kiblat yang salah." Gak perlu dia ulang salatnya, gak perlu. Dia sudah berijtihad memilih sebuah kiblat. Ketika selesai salat, dia baru diingatkan oleh orang lain, "Oh tadi kamu salatnya kiblatnya salah, harusnya ke selatan, kamu menghadap ke timur," misalkan. Gak perlu dia ulangi salatnya. Kalau ketika salat diingatkan kiblatnya salah, langsung putar ke arah yang benar tanpa perlu membenarkan, tanpa perlu mengulangi dari awal. Seperti sahabat di Qiblatain tadi. Ya, ketika mereka salat asar menghadap utara ke Masjidil Aqsa. Datang sahabat berteriak, dulu belum ada pengarah suara, belum ada. "Wahai para sahabat, Nabi perintahkan kita menghadap Ka'bah." Langsung mereka putar arah. Tanpa dibatalkan, diulang lagi dari awal, tidak. Langsung ketika salat diputar arah kiblatnya, dan harus mengulangi, membatalkannya. Ketika selesai sholat, seperti orang-orang di Kuba, mereka baru tahu, "Oh berarti kemarin kiblat kami salah." Maka Allah tidak menerima sholatnya tanpa perlu mengulanginya, karena dia baru tahu kiblat yang benar selesai melaksanakan sholat. "Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum." Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu, yaitu sholatmu. "Innallaha bin-nas laraufur rahim." Sesungguhnya Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang kepada seluruh manusia. Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pelajaran yang dapat kita ambil dari 143 ini, yang pertama, umat Muhammad yang beriman mereka ummatan wasatah. Umat yang wasat yaitu yang terbaik. Kuntum khaira ummah, kalian umat yang terbaik. Karena umat Muhammad yang beriman mendapatkan kitab yang terbaik, yaitu Al-Quran, mendapatkan Rasul yang terbaik, yaitu Nabi Muhammad SAW. Pelajaran yang kedua, kita sebagai umat Muhammad yang beriman akan menjadi saksi di hari kiamat bagi setiap Nabi dan Rasul ketika mereka diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah mereka menyampaikan agama dan dakwah kepada umatnya. Kita semua menjadi saksi bagi mereka. Yang ketiga, perpindahan kiblat dan syariat Islam merupakan ujian Allah untuk melihat siapa yang betul-betul beriman dan siapa yang ingkar, siapa yang kafir. Yang keempat, Allah Subhanahu wa taala akan menerima amal ibadah umat Islam yang salat menghadap kiblat yang berbeda karena ketidaktahuannya atau karena kejahilannya, salah memilih kiblat, maka Allah tetap akan menerima salatnya dengan syarat di salat berikutnya dia menghadap ke kiblat yang benar. Pelajaran yang terakhir, innallaha bin-nasi laraufur rahim. Allah itu bagaimanapun hambanya tetap akan pengasih dan penyayang, memberikan rezeki kepada seluruh hambanya tanpa membeda-bedakan ini hamba yang beriman, ini hamba yang kafir. Semua mendapatkan rezeki karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang sifatnya umum. Allah taala alam bisawab. Ini kajian kita pada subuh ini. Silahkan kalau ada Bapak Ibu yang bertanya, tafadhol. Ya. Mengenai umat Nabi Muhammad kan besok menjadi sedih yang beriman. Bagaimana yang tidak beriman, Ustaz? Yang tidak melaksanakan sholat? Ya, orang-orang yang atau umat Nabi Muhammad SAW yang tidak beriman, dia gak termasuk umat yang terbaik.
Ya, bahkan mereka termasuk umat yang dihinakan, termasuk orang yang meninggalkan salat. Ya, auzubillah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa man lam yuhafiz 'alaiha lam yakun lahum nuran wala burhanan wala najatan wa kana yawmal qiyamah ma'a fir'aun wa haman wa ubay bin khalaf." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa saja di antara umatku yang tidak menjaga salatnya, melalaikan salatnya, apalagi meninggalkan salat, maka di hari kiamat dia tidak memiliki cahaya. Orang Islam yang beriman yang melaksanakan salat akan bercahaya, wajahnya, tangannya, kakinya, tanda dia melaksanakan salat, tanda dia berwudu melaksanakan salat. Tapi umat Islam yang tidak melaksanakan salat, lam yakun lahu nuran, mereka tidak punya cahaya. Bagaimana mereka akan bercahaya? Mereka tidak wudu, mereka tidak salat, sehingga tidak bercahaya wajahnya, tangannya, kakinya, bahkan hitam. Kata Nabi SAW, wala burhan, di hari kiamat mereka tidak mendapatkan burhan, yaitu syafaat, pertolongan. Wala najah, dan mereka tidak mendapatkan keselamatan. Wa kana yawmal qiyamah ma'a fir'aun wa haman ubay bin khalaf. Orang yang meninggalkan salat dari umat Islam akan dibangkitkan bersama Fir'aun, bersama Haman, bersama Ubay bin Khalaf. Ya, Fir'aun kafir atau muslim atau ibu? Kafir. Kafir. Meskipun dia orang yang meninggalkan salat, dia tahu salat itu wajib, tapi dia masih tinggalkan. Menurut jumhur ulama dia masih dihitung sebagai muslim. Tapi muslim yang fasik, pelaku dosa besar, tetap dibangkitkan di hari kiamat ma'a Fir'aun, bersama Fir'aun. Fir'aun yang sombong, yang takabur, yang mengaku dirinya sebagai Tuhan. Nah, orang-orang meninggalkan salat akan dibangkitkan bersamanya. Wa Haman, orang yang meninggalkan salat dibangkitkan bersama Haman. Haman itu merupakan kaki tangannya Fir'aun, ibarat perdana menteri. Dia akan melaksanakan apapun yang diperintahkan oleh Fir'aun, maka Haman yang akan melakukannya. Wa Ubay bin Khalaf, Ubay bin Khalaf merupakan orang kafir Quraisy yang sangat membenci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fir'aun, Haman, Ubay bin Khalaf, ketiga-tiganya orang kafir yang sangat dibenci oleh Allah. Maka orang-orang yang meninggalkan salat akan dibangkitkan bersama mereka. Ya, na'udzubillah. Orang-orang Islam yang meninggalkan salat dibangkitkan bersama orang-orang kafir. Fir'aun, Haman, Ubay bin Khalaf, Abu Jahal, Namrud, Abu Lahab, semua orang meninggalkan salat akan dibangkitkan bersama mereka. Mereka tidak berkumpul bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak bisa menjadi saksi bagi manusia di hari kiamat karena mereka meninggalkan salat. Karena salat merupakan tiang agama. Kata para ulama, as-salatu imaduddin, salat itu tiang agama. Faman aqamaha faqad aqama ad-din. Siapa yang menegakkan salat maka dia telah menegakkan agamanya. Wa man tarakaha faqad hadama ad-din. Siapa yang meninggalkan salat maka dia telah meruntuhkan agamanya. Bahkan Imam Ibnu Qayyim mengatakan rahimahullah, para ulama sepakat meninggalkan satu salat itu lebih besar dari dosa apapun. Dosa membunuh, ya, dosa berzina, mencuri, minum minuman keras, judi, apapun itu kecil dibandingkan meninggalkan satu salat. Hanya ada satu dosa yang lebih besar dari meninggalkan salat, yaitu kesyirikan dan kekufuran, mempersekutukan Allah. Yang nomor 2 besar meninggalkan salat. Meskipun satu salat, bukan 5 salat, tapi satu salat saja itu lebih besar dari dosa apapun. Apalagi ada orang meninggalkan 2 salat, 3 salat, 5 salat, tidak salat sama sekali. Wa'iyadzubillah. Bahkan Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam, bahkan hadis ini mungkin sudah sering kita baca, man taraka salat al-'asri faqad habita 'amaluhu. Siapa yang meninggalkan satu salat asar saja, habis semua ibadahnya, habis semua amalannya. Ya, satu salat asar saja dia tinggalkan,
hilang semua pahala puasanya, sedekahnya, hajinya, umrahnya, hilang semuanya. Itu baru sholat asar. Apalagi dia tambah lagi tinggal sholat zuhur, tinggal sholat subuh. Apa ibadah yang akan dia bawa di hari kiamat? Maka wajar orang meninggalkan sholat. Yub'atsu ma'a Fir'aun wa Haman wa Ubay bin Khalaf. Mereka dibangkitkan bersama orang-orang kafir seperti Fir'aun, Haman, Ubay bin Khalaf, siapapun orang kafirnya, Qarun, Namrud, Abu Jahal, Abu Lahab, siapapun dibangkitkan bersama orang-orang kafir. Mereka enggak menjadi saksi di hari kiamat. Justru mereka dibangkitkan bersama orang-orang kafir dan musyrik. Ya, Allah A'lam. Silakan Ibu. Tidak khusyuk. Ya, jadi masih kadang telat juga. Apakah tetap itu akan diterima atau bercahaya dan sebagainya tadi Ustaz. Yang satu itu, yang kedua, bagaimana kita menjadi saksi atas nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad atau umat sebelum Nabi Muhammad. Padahal kita tidak mengetahui atau tidak hidup di zaman itu. Terima kasih Ustaz. Baik, ya, yang pertama terkait dengan kekhusyukan. Ketika sholat, kekhusyukan adalah sesuatu yang perlu kita kerjakan ketika sholat. Namun kekhusyukan ini terkait dengan besaran pahala. Semakin dia khusyuk, sempurna pahala sholatnya. Kalau dia tidak khusyuk, maka berkurang pahala sholatnya. Namun tidak membatalkan sholat. Karena khusyuk bukan rukun sholat. Namun khusyuk adalah penyempurna sholat. Ketika seorang sholat dengan khusyuk dan sesuai dengan rukun syaratnya, sholatnya sah dan pahalanya sempurna. Tapi kalau orang itu sholat dengan rukunnya, sudah sah sholatnya, tapi dari segi khusyuk kurang. Ya, terkadang ingat ini, ingat itu, setan mengganggu ketika sholat yang bernama khinzab. Ingat ini, ingat itu, ingat perkara dunia ketika sholat, mengganggu fokus. Selagi rukunnya dia kerjakan, sholatnya sah, tapi pahalanya berkurang karena dia tidak fokus, tidak khusyuk ketika sholat. Kata Nabi SAW, Inna rajul la yansarif wa ma kutiba min salatihi illa ushruha tus'uha thumunuha subu'uha sudusuha khumusuha rubu'uha thuluthuha au nisfuha. Nabi SAW mengatakan orang yang sholat itu jarang pahalanya full, jarang. Biasanya hanya mendapatkan 1/10, 1/9, 1/8, 1/7, 1/6, 1/5, 1/4, 1/3, 1/2. Kenapa? Khusyuknya kurang. Semakin dia tak khusyuk, semakin kecil pahala sholatnya. Semakin dia khusyuk, maka semakin besar pahalanya. Semakin tidak khusyuk, semakin kurang pahala dari sholatnya. Namun tidak membatalkan sholat selagi dia masih menjaga rukun yang 13. Berniat, berdiri, takbiratul ihram, al-fatihah, ruku sampai salam. Dia jaga rukunnya, namun dia kurang khusyuk, sholatnya sah, tapi pahalanya kurang. Sesuai dengan kadar ketidakkhusyukannya, berkurang pahala sholatnya. Yang kedua, bagaimana cara kita menjadi saksi di hari kiamat? Padahal kita tidak menyaksikan mereka. Kita tidak pernah bersama umat Nabi Nuh, kaum 'ad, kaum Tsamud, kaum Sadum, kaum Madian, tidak ada. Namun kenapa bisa kita menjadi saksi? Karena kita umat yang terakhir. Kita umat terakhir dari umat manusia. Dan juga Allah telah menceritakan kisah-kisah umat terdahulu di dalam Al-Quran. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi bima auhayna ilaika hadzal Qur'an. Sungguh kami telah menceritakan dalam Al-Quran sebaik-baik kisah, yaitu kisah umat-umat terdahulu. Bukan dongeng, bukan fiksi, bukan legenda, tapi kisah nyata. Umat-umat terdahulu, umat Nabi Nuh, siapapun umat dari nabi-nabi yang terdahulu, di semuanya diceritakan kisahnya dalam Al-Quran. Tilka ummatun qad khalat, di ayat 151 yang pernah kita pelajari. Tilka ummatun qad khalat, itulah umat-umat terdahulu yang telah kami ceritakan kisah dalam Al-Quran. Diambil pelajarannya.
umat Islam mereka membaca Al-Quran, yang Al-Quran merupakan penjelasan kisah dari umat-umat yang terdahulu. Makanya kita bisa menjadi saksi di hari kiamat, karena kita membaca kisah-kisah di dalam Al-Quran Al-Karim seputar umat-umat yang terdahulu, meskipun kita akan hidup bersama mereka. Ya, Allah Alam. Silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, masjid yang tidak tepat kiblatnya, Allah alam. Namanya bumi akan terus bergerak. Ya, kata para ahli, bumi itu bergerak 3 sampai 10 cm ya setiap tahunnya. Kalau setahun 2 tahun mungkin tidak terasa perubahannya, namun kalau sudah 50 tahun ya 100 tahun tentu akan signifikan. Maka tentu dia melihat ya apakah kiblatnya masih sesuai dengan arahnya atau tidak. Selagi masih pada arahnya, perubahannya sedikit, pertahankan saja. Tapi kalau sudah signifikan, jelas kamblak, awalnya barat menjadi barat laut misalkan, karena itu jelas perubahannya. Yang satu ke sini tapi sekarang sudah ke sini, maka dia harus diubah. Ya, dia panggil ahli, yang bisa melihat kiblat. Ya, banyak ahli dari kiblat independen maupun dari Kemenak maupun dari ormas seperti Muhammadiyah. Ya, itu kan ada ahli-ahli kiblatnya. Dia panggil ahli itu. Apakah perubahan kiblatnya sudah sangat jauh atau masih pada arahnya? Kalau masih pada arahnya, insya Allah nggak masalah. Masih di arah barat misalkan, atau kita di padang arah barat laut kiblat, masih di arah itu juga, nggak apa-apa. Tapi kalau sudah beralih ke utara atau ke barat atau bahkan sudah ya jauh signifikan, ya fatal sekali perubahannya, nah, panggil ahli kiblat. Kita mungkin bisa cek dengan kompas ya, HP itu kan ada kompasnya, bisa kita cek kiblatnya. Selagi masih perubahannya sedikit, itu dimaafkan oleh Allah. Kita jauh dari Ka'bah, nggak harus presisi pas tubuh kita menghadap Ka'bah, tidak mungkin, jauh sekali jarak kita. Namun kalau sudah jelas perpindahannya ke arah yang berlainan, memang harus dirubah. Untuk memastikan yang panggil ahli, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada orang yang berilmu, orang yang ahli apabila kamu tidak mengetahuinya. Ya, jadi kalau jelas arahnya berubah, memang harus disesuaikan itu ya ke arah kiblat yang benar. Tapi kalau masih sedikit perubahannya, insya Allah dimaafkan. Ya, syatra, kita yang jauh hanya syatra arah. Tapi kalau yang dekat Ka'bah memang harus bulan aman, harus pas badannya menghadap Ka'bah. Kalau yang jauh cukup syatra, itu arah. Ya, Allah Alam. Antara iman dengan berpikir, dalam Al-Quran ada disampaikan kalau kamu berpikir ada berapa surat berpikir. Kenapa saya pertanyakan? Karena banyak kalau dikaitkan iman dengan berpikir itu banyak orang yang ingkar. Karena dia berpikir kayak kan pikir kamu naik ke kapal, dia berpikir kan nggak mungkin air sampai ke bukit, aja ke bukit, karena dia berpikir kan gitu. Iya. Ada lagi orang berpikir wah babi itu haram karena nggak juta. Nah, dia berpikir wah kita ya mati kan gitu. Nah, haramnya jadi hilang. Ya. Ada lagi dokter agama lagi malah wah korban ini sadis. Malah kalau diganti dengan karena dia berpikir gitu. Iya, iya. Karena kan dalam Al-Quran bilang ada berapa surah, ada 9 agak kamu kalau dia berpikir. Gimana itu antara sini ada ikan? Karena dia disuruh berpikir gitu. Baik, Islam itu tidak meniadakan akal. Ya, kita itu sebagai umat Islam bukan berarti tidak berakal. Ya, bahkan Allah mengatakan la'allakum tatafakkarun, agar kamu bertafakkur, memikirkan. La'allakum ta'qilun, agar kamu berakal. Ulul albab, orang-orang yang memiliki albab, yaitu otak yang cerdas. Kita umat Islam umat yang cerdas. Amin. Namun ya, akal itu jangan sampai di atas wahyu Allah. Wahyu Allah itu segala-galanya. Ya, lebih dari akal kita. Bukan berarti kita sebagai umat Islam tidak menggunakan akal. Perlulah akal. Akal itu untuk berpikir,
untuk berhitung, untuk merenungi berbagai macam kejadian di alam semesta, iya. Namun jangan sampai akal itu kelewatan. Lebih hebat akal dari Al-Quran, lebih hebat akal dari Sunnah, itu yang jangan. Ya, karena akal manusia terbatas. Manusia pun kadar akalnya berbeda-beda. Ada yang jenius, ada yang pintar, ada yang biasa, ada yang sedang. Sedangkan Al-Quran dan Sunnah adalah sempurna dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang salah itu ketika dia mengadu akalnya dengan Al-Quran. Oh, Al-Quran mengatakan seperti ini. Oh, tidak sesuai dengan akal saya, sesuai dengan logika saya. Nah, ini yang salah. Ya, tapi kalau dia berakal sesuai Al-Quran dan Sunnah, apa yang Al-Quran dan Sunnah sampaikan, dia hafalkan, dia amalkan, dia renungi, dia ambil pelajarannya, dan dia berlogika sesuai dengan apa yang Allah dan Rasul sampaikan. Itu bagus. Ulul albab, orang-orang yang memiliki akal yang cerdas. Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Orang-orang yang berakal itu orang yang ingat Allah ketika berdiri, duduk maupun berbaring. Orang Islam harus cerdas. Ya, harus dia berakal. Namun jangan akalnya lebih hebat dari Al-Quran dan hadis, sehingga sebagian orang mudah menafsirkan ayat dengan akalnya, menafsirkan hadis dengan akalnya tanpa merujuk kepada ilmunya, kepada tafsirnya, penjelasan para ulama. Ini yang dilarang. Ya, namanya manusia hidup diberikan akal. Ya, wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah. Allah mengeluarkan muka alam dunia dibekali dengan pendengaran, penglihatan dan afidah. Afidah itu al-aql wal qalb, akal dan hati. Itu sudah pasti kita manusia miliki akal. Dengan akal pun kita bisa menghafalkan apapun, termasuk menghafalkan Al-Quran, menghafalkan hadis, memahami agama. Tentu butuh akal. Namun jangan sampai akal ini kita merasa hebat, merasa akal kita lebih dari Al-Quran, lebih dari Sunnah. Ya, ini yang terjelas. Jadi Kan'an masih berpikir juga dengan akalnya. Kata Nabi Nuh, naik ke kapal. Ya, yang bisa selamat hanya yang bisa naik ke atas kapal. Anaknya Kan'an tetap mengatakan, aku akan cari gunung yang paling tinggi. Tetap menggunakan akalnya. Padahal jelas kata Allah, semua akan diazab, kecuali yang naik ke atas kapal, dia pasti akan selamat. Ya, tetap dia gunakan akalnya. Qala sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma'. Wahai Allah, wahai Nabi Nuh, bapakku, aku akan naik ke atas gunung yang paling tinggi agar aku terhindar dari air atau banjir kiamat Nabi Nuh di zaman itu. Itu yang tidak boleh. Akal itu digunakan untuk menentang Al-Quran, menentang Sunnah. Akal saya lebih hebat, Al-Quran itu tidak butuh saya, Sunnah tidak butuh. Itu berbahaya. Itu kafir. Ya, tapi kalau akal yang dia gunakan memahami Al-Quran dan Sunnah, berlogika dengan logika yang benar, tidak bertentangan dengan Islam, maka itu hal yang terpuji, bahkan dibutuhkan. Dan bahkan banyak ulama-ulama Islam yang pemikir-pemikir, ya, namun pemikiran mereka tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Ini yang terpuji. Ya, Allah a'lam bishawab. Kita cukupkan. Ya, mudah-mudahan bermanfaat, dapat kita pahami, dapat kita amalkan. Terlebih terkurang mohon dimaafkan. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Demikian ayat tadi cara maksud Sultan Lilseges. Semoga besar membantu kami. Sultan. Masih Allah. Aduh, kaji Allah masuk. Allah. Allah. Syukran Pak. Ustaz, makasih banyak Ustaz. Ya. Iya, itulah. Iya, barat kurang baca. itu tanya ke ahli. Berapa zakat yang diperkenankan? Pak, ini 0,1 jam ada saksi. Iya. Kemudian ilmu pelajaran. Jadi kadang-kadang